Memang benar bahwa orang yang baik cenderung diberi penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Halo, welcome me again guys. Balik lagi dengan aku Mat Mentol. Kali ini aku bakal mereaction beberapa video yang terkait dengan Pak Prabowo dan juga pemilu. Sebelum kita lanjutkan kepada video yang pertama, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini dan jangan lupa di like channel ini. Langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Eropa boykot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Negara gue besar, rakyat gue besar. Gak perlu kita jual ke ente sana. Lo mau beli kek, lo gak beli kek, emang gue pikirin. Pak Prabowo itu ksatria. Pak Prabowo itu luar biasa. Dan Pak Prabowo itu pecinta rakyat Indonesia. Bukan antek asing, pemberani, nasionalis, cinta tanah air. Pak Prabowo keren. Torang sayang Presiden Jokowi. Tadi pas pulang sekolah tanya ke anak, mau tulis apa ke Pak Jokowi? Dari banyak kata ini yang dipilih. Terus saya tulis, mungkin ini ungkapan perasaan kami mewakili Sulawesi Utara. Wajah-wajah orang tulus, wajah-wajah orang ikhlas memang seperti itu ya. Ya tidak heran kalau Pak Jokowi itu banyak sekali fansnya, banyak sekali yang menyukainya dan rakyat mencintainya. Tapi tidak banyak juga orang-orang yang nyinyir kepadanya. Ya padahal kita tahu sendiri selama 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi, prestasinya sudah terasa banget. Terutama di saya, mungkin di kalian juga. Pak Prabowo bilang apa ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh ini batalion, kalau nggak salah 4-10 Blora. Kalau tidak salah ya, Blora. Kalau tidak salah ya. Yang diucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ya pantaslah hatinya selalu tulus dan ikhlas. Saya pribadi merasa sungguh bahagia dan bersemangat atas pilihan saya untuk mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Bagi saya ini bukan hanya tentang memilih seorang pemimpin, tetapi juga tentang memilih arah masa depan bagi negara kita. Dalam pilihan ini saya melihat peluang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, lebih adil bagi semua warganya. Pak Prabowo tidak hanya mewakili figur yang berpengalaman dan berkualitas dalam bidang politik, tetapi juga sosok yang memiliki visi yang kuat membawa negara ini maju ke depan. Saya yakin bahwa di bawah pimpinan beliau kita akan melihat perubahan yang substansial dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari mengatasi tantangan ekonomi, memperkuat infrastruktur, hingga meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Hingga meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Pak Prabowo memiliki rencana yang jelas dan komprehensif untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, saya juga percaya bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk melayani rakyatnya. Kepemimpinan yang berani dan penuh dedikasi seperti ini sangat dibutuhkan di tengah tantangan dan kompleksitas di dunia saat ini. Dengan semua ini saya melihat masa depan yang cerah bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini adalah momen yang bersejarah bagi kita semua. Dan saya merasa bangga, bersyukur bisa menjadi bagian dalam perjalanan ini. Mari kita sama-sama mendukung Pak Prabowo dalam membangun masa depan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih makmur bagi negara kita dan generasi yang akan datang. Salam. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian,
sama buruh di pelabuhan, sama nelayan. Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia Prabowo Subianto Baik. 2024, UKRI adalah kampus Sama tukang bakso. Saya jadi sarjana, tapi yang ilmu. saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Saya tepat memilih beliau, memilih Anda Pak Prabowo menjadi seorang presiden Republik Indonesia, dan saya tidak menyesal untuk memilih Anda menjadi presiden Republik Indonesia. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian, teriakan kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekarang kalian paham kan kenapa film Dirty Vote itu adalah bullshit? Karena film ini dibuat dengan orang-orang yang penuh dengan kebencian. Nah, ini dia salah satu aktornya, pingin menggulingkan Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya, gue kasih tahu kenapa mereka ingin menggulingkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah poros kekuatan politik baru. Mereka ini pingin orang-orang yang udah berkuasa sebelumnya berkuasa lagi. Jadi mereka menggunakan berbagai macam cara untuk bisa berkuasa lagi. Nah, setelah gue posting tentang Dirty Vote, mereka ini kan kerja kelompok, mereka rame-rame report akun Instagram gue. Dan targetnya adalah mereka report konten-konten Palestina gue, karena mereka tahu itu yang sensitif. Takut lo. Mungkin mereka bakal bergembira, tapi lu nggak bisa stop gue. Dulu akun TikTok gue yang 3,5M di-ban gara-gara membahas Palestina. Nah, sekarang akun yang ini sudah 1M. Nah, jadi ini akun backup aku, semoga akun yang lama bisa kembali lagi biar kita bongkar semuanya. Kalian tahu siapa sutradara dari Dirty Vote? Dia ini adalah pengkhianat bangsa. Karena dia ini adalah provokator yang menginginkan Papua merdeka dari negara kita. Gak ada seorang nasionalis yang pingin saudara kita di Papua sana berpisah dengan kita. Jadi sebenarnya agenda mereka ini apa? Ingin memecah belah bangsa kita. Mereka sekarang ini memanfaatkan kelemahan bangsa kita, yaitu sensitif dengan agama. Mereka ingin kita dipecah belah. Gak ada seorang nasionalis seperti Dandi Laksono ini. Dan dulunya Dandi Laksono ini juga sutradara dari film Sexy Killer, film yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi juga. Jadi mereka ini ada dendam dengan Pak Jokowi. Gue juga dulu nyoblos Pak Prabowo, tapi ketika Pak Jokowi menang, ya udah kita logo aja, kita terima. Kalau programnya bagus kita dukung, kalau programnya nggak sesuai, aku pun ikut demo. Nah, sekarang belum juga Pak Prabowo dilantik, udah minta diturunkan. Mereka ini ingin memecah belah, guys. Jangan terpengaruh. Siap, setuju. Kita tidak bakalan terpengaruh, guys, ya kan? Pak Anies nyindir partai PSI. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar Rapadhan jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Aduh, Pak Anies ini emang jago kali ya. Bisa kali memang kalau ngajarin orang, nasihatin orang, yang dikte orang, ya. Tapi kalau ngajarin diri sendiri, nasihatin diri sendiri nggak mampu, dia nggak bisa. Ya, ini kelihatan nih, ketika dia ditanya wartawan mengenai bagaimana tanggapan Pak Anies mengenai partai PSI yang mendadak suara partai maupun calegnya tiba-tiba melejit naik di real count KPU RI. Ya kan, nih ada datanya nih, lihat nih, tuh kan, ini terkini terbaru datanya nih, tiba-tiba naik dari 2%-an menjadi 3%-an, bos. 3% ini ya, 2,4 juta sekian orang yang milih ini itu belum dari 100% TPS.
TPS, baru 65% TPS. Ya, total TPS itu 800 ribuan. Ya, sementara yang baru masuk 500 ribuan. Jadi bisa aja ya sampai 4% lebih, karena kan ambang batas untuk masuk parlemen minimal 4%. Sekarang baru 65%. Nanti kalau udah 100% bisa jadi naik lagi. Bisa jadi bahkan 4% lebih, bisa jadi juga di bawah 4% nggak masuk parlemen, bisa juga. Ya kan, jadi jangan asal nuduh, jangan asal fitnah. Ya, kayak kata Pak Anies tadi, jangan karena dipimpin partai PSI, dipimpin anak presiden yang ada urusannya Pak Anies. Aduh. Jadi Pak Anies, saran saya, Pak Anies sekarang belajar nasehatin, ngajarin diri sendiri, ya. Seperti yang tadi Pak Anies bilang, Nis, kalau memang suara lu ada, nanti akan dijagain orang kok, Nis. Ya, kalau memang nggak ada, jangan diada-adain, Nis. Ya, mendingan gitu. Jadi tenang aja, nggak usah lari kemana-mana melebar ke anak-anak presiden, nggak usah basi. Ya, itulah fakta pahit yang harus Pak Anies terima. Memang suara Bapak sedikit, ya kan? Belajar, nerimo, legowo. Jangan nyari-nyari suara, ada-adain suara melalui apa? Melalui MK, ya kan? Melalui mana lagi? Hak angket, bilang-bilang curang, nggak perlu basi. Ya, semangat ya kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Emang susah ya punya hati yang legowo macam Pak Prabowo gitu kan. Berapa kali kalah lawan dari Pak Jokowi, tapi beliau tuh berbesar hati, bahkan bersatu demi mengabdi kepada negara. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian terhibur dan ada manfaatnya. See you on the next video. Bye bye.